Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Saputra. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2010601036. Tujuan saya membuat video di sini adalah mengerjakan tugas mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah, yaitu tentang toharoh. Baiklah, saya akan langsung masuk materi. Pengertian toharoh. Tohara menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syariah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Tohara atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti wudhu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, yaitu dengan beristinja. Bentuk toharoh yang pertama adalah wudhu. Para ulama berbeda pendapat soal hukum tertib dalam wudhu. Wudhu Rasulullah menurut mazhab Hanafi. Imam Ibnu Ma'udud al-Ma'usili, seorang ulama bermazhab Hanafi, dalam kitab Mata'anya yang menjadi rujukan mazhab Hanafi, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Fardu wudhu yaitu membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Sedangkan sunah-sunah wudhunya yaitu membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali, membaca tasmiyah di awal wudhu, bersiwak, madah, istinsyak, mengusap seluruh kepala, tahlil, jenggot, dan ruas jari, membasuh 3 kali. Yang kedua, wudhu Rasulullah menurut mazhab Maliki. Imam Abu an-Naj'al al-Asmawi, seorang ulama bermazhab Maliki, dalam kitabnya yang menetapkan praktek wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Adapun fardu wudhu menurut mazhab Maliki yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, muawalah, menggosok, namun wajib atas saat membasuh wajah melakukan tahlil pada jenggotmu yang tipis. Begitu juga wajib atasmu melakukan tahlil pada ruas-ruas jari sebagaimana pendapat yang masyhur. Sedangkan sunah-sunahnya membasuh kedua tangan sampai pergelangan, madoh, istinsyar, mengusap kepala dengan membalikkannya kembali dari belakang, mengusap sisi luar dan dalam telinga, mengusap telinga dengan air yang baru. Tertib. Yang ketiga, wudhu Rasulullah menurut mazhab Syafi'i. Imam Abu Suja al-Asfahani, seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Fardu wudhu ada 6 menurut mazhab Syafi'i, yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dan sunah-sunahnya ada 10, yaitu tasmiyah,
membasuh kedua telapak tangan sebelum memasuknya ke dalam wadah air, istinsyak, membasuh sisi dalam dan luar telinga, tahlil jenggot yang tebal, tahlil ruas-ruas jari, tangan dan kaki, mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, melakukan wudhu 3 kali, 3 kali, dan yang terakhir muawalah. Dan yang keempat adalah wudhu Rasulullah menurut mazhab Hanbali. Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karmi, seorang ulama bermadzhab Hanbali, dalam kitabnya Dalil at-Talib li Nail al-Muttalib menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama, membasuh wajah termasuk hamadah dan istinsyak. Yang kedua, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki. Yang kelima, tertib. Dan terakhir adalah muawalah. Adapun sunah-sunah wudhu, yaitu menghadap kiblat, bersiwak, membasuh telapak tangan 3 kali, mendahulukan mada dan istinsyak sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirup air dalam istinsyak, kecuali bagi orang-orang yang berpuasa, menekan anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga sisi luar dan dalam, tahlil jenggot, tahlil ruas-ruas jari, membasuh telinga, mendahulukan anggota wudhu yang bagian kanan, melebihkan wilayah basuhan, tahjil, basuhan kedua dan ketiga, senantiasa berniat hingga wudhu selesai, berniat saat membasuh telapak tangan, membaca niat secara sah, membaca dua kalimat syahadat setelah berwudu. Demikian tata cara wudu Rasulullah menurut 4 mazhab untuk Muslim Indonesia, yang mayoritas bermazhab Syafi'i dan juga penganut mazhab Hanafi. Di dalam negeri, apabila berwudu hanya mengusap sebagian kepala saja dan seperempat kepala. Berbeda dengan Muslim di luar negeri yang bermazhab Maliki dan Hanbali, mereka mengusap seluruh kepala semuanya, dan semuanya adalah benar karena Rasulullah pernah melakukannya. Dan yang kedua, toharo, yaitu dengan tayamum. Tayamum mempunyai beberapa rukun atau disebut juga fardu. Masuk rukun di sini adalah sesuatu yang menjadi asas bagi kewujudan suatu perkara atau dia merupakan bagian terpenting dari perkara tersebut. Ini adalah istilah jumhur selain ulama Hanafi. Adapun ulama Hanafi, mereka membatasi arti rukun sebagai suatu yang keberadaannya bergantung kepada kewujudannya sendiri dan ia menjadi bagian dari hakikatnya. Yang pertama dalam tayamum adalah niat ketika mengusap muka. Niat adalah fardu menurut kesepakatan seluruh mazhab fikih yang empat, termasuk Al-Qaduri dan pengarang kitab Al-Hidayah pengikut mazhab Hanafi. Sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali menjadikannya sebagai syarat. Pendapat ini juga merupakan pendapat utama dalam mazhab Hanbali dan Hanafi. Menurut ulama mazhab Maliki, maksud niat di sini adalah dengan cara berniat supaya boleh melakukan sholat atau boleh melakukan hal-hal yang dilarang karena ada hadas, atau dengan cara niat fardu tayamum ketika mengusap muka. Jika seseorang berniat mengangkat hadas saja, maka tayamumnya batal. Hal ini sebabkan tayamum tidak dapat mengangkat hadas menurut pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Malik. Mengusap muka dan kedua tangan serta meratakannya. Golongan ulama Maliki menjadikan hal ini sebagai 2 fardu. Pertama, tepukan pertama
artinya meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah, debu. Dan kedua, menyapu muka dan dua tangan hingga ke siku. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, menyapu seluruh muka adalah fardu dan menyapu dua tangan adalah satu fardu yang lain. Masalah ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Itu Surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang perlu dilakukan ketika mengusap dua tangan menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i adalah mengusap secara menyeluruh kedua tangan hingga ke siku sama seperti dalam wudhu. Dalilnya adalah berdasarkan ayat di atas. Hal ini karena tayamum adalah sebagai ganti wudhu. Dan perlu diperhatikan kata tangan disebut secara mutlak di dalam ayat tayamum. Sedang dalam wudhu dibatasi muqayyad dengan firman Allah Ta'ala yang artinya hingga ke siku. Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Baiklah, dan inilah penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.